ini saya akan membuat sebuah tutorial PLC Codesys menggunakan Raspberry Pi 3 ini, yang mana nanti kita akan konfigurasi GPIO nya dan konfigurasi runtime-nya. Dan ini Raspberry-nya sudah saya buatkan expansion board buat input dan output dan juga komunikasi ke remote IO nya Beckhoff ya, tipe IK1101. Ini komunikasi menggunakan Ethercat, terkonfigurasi 8 channel input, ada 2 modul. Terus yang ini 8 channel outputnya ada 3 modul, jadi totalnya 16 DI 24 DO. Yang ini 9 DI 8 DO. Pertama-tama kita akan setting di Codesys-nya. Kita buka program Codesys. Sabar. Kita akan buat project file, misalnya Codesys. Raspberry Pi 3. Oke. Kita akan pilih control for Raspberry Pi MCSL. Nih, klik OK. Udah terrecord belum? Udah. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah. Kita cek ini Raspberry-nya. Nah, cek dia IP-nya 2.4. Kita klik 2 kali yang device, klik scan network. Di sini itu harusnya muncul Raspberry-nya. Kenapa ini tidak muncul? Dikarenakan si Raspberry-nya ini belum diinstal runtime-nya. Jadi ini harus diinstal dulu. Kita masuknya ke tools, deploy control SL. Nah, sini kita login ke Raspberry-nya. Kita connect. Ini kan IP address, ini IP addressnya si Raspberry tadi. Jadi komunikasinya antara Codesys dengan Raspberry bisa menggunakan Wi-Fi-nya, bisa menggunakan LAN. Kita klik deploy, kita select produk, pilih yang control for Raspberry Pi, versinya yang terbaru, install. Prosesnya sekitar 1 menitan.
klik yes. Nanti install package, nanti ada 2 aplikasi ya yang terinstall. Ini kan kondisi SZW sama control for Raspberry Pi. Ini sudah oke. Ini sudah running. Kita ke device lagi, scan. Nah, ini sudah muncul. Klik OK. Ini sudah muncul. Terus kita setting GPIO-nya. Kita klik kanan, pilih plug device. Kita pilih yang GPIO yang B+ atau P2 ini yang plug device. Karena kita menggunakan yang Raspberry 3. Nah, ini kita setting lagi. Dikarenakan expansion boardnya saya salah desain, ini kita jadikan input. Ini kita jadikan output. Ini output. Ini output. Nah, ini input. Ini kita suka-suka hati menggunakan yang GPIO. Kita bisa menjadikan dia sebagai input atau menjadikan dia sebagai output, suka-suka kita. Ini output sebagai output. Ini sudah konfigurasinya. Ini untuk expansion board yang saya buat, konfigurasinya seperti ini. IO mapping, nanti kita mapping. Nah, IO mapping nanti kita mapping setelah kita membuat sebuah program. Dan karena kita menggunakan remote IO nya Beckhoff, ini remote IO nya Beckhoff ini ya, jadi kita setting lagi di bagian device, klik add device, klik field bus Ethercat yang ini, klik Ethercat master, add device. Oke. Nanti dia di sini select yes. Ini kita harus membuat akun lagi yang untuk kodesisnya. Name-nya Raspberry Pi. Oke aja, mirip aja lah. Nah, passwordnya itu sesuaikan dengan ini. Kalau gini lah. Ini add user ini kalau kita menggunakan instalan yang baru, misal kita install OS Raspberry yang baru, kita wajib, istilahnya itu kita akan dialihkan ke pembuatan user. Kalau sudah pernah membuat user ya kita tinggal login aja nanti. Oke. Nah, ini kita login. Yang kita login dengan username password yang barusan kita buat. Nah, kita klik yang ETH0. Ini yang terhubung
ETH0 tuh yang ini, yang terhubung dari sini ke sini, ini ETH0. ETH-nya si Raspberry. Oke, kita login, kita klik yes. Ini posisi stop. Ini kenapa belum muncul modul-modulnya? Ini harusnya di sini tuh muncul modul-modul ini yang EL 1018, 1008, 2008 harusnya muncul. Kita akan scan of device. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita copy all device to project. Nah, ini sudah muncul. Jadi sesuai dengan yang kita pasang di modul pertama IL 1018 sama modul 2 IL 1008 dan seterusnya, ini semua sama. Tinggal klik generate. Nah, sudah. Sudah oke. Sekarang kita tinggal membuat program yang sederhana. Sini kita membuat program yang sederhana. Kita masuk ke PLC program ini. Oke, kita log off dulu. Nah, ini PLC program varian, misal kita nggak baca M ya, M0 ini misalnya kita X0 buat lampu, buat stop, ini buat stop. Kalau dia pakai bolt, X1 dia bolt juga, boolean. Y0 kita lampu, Y0 itu kita buat lampu, bolt juga. Program sederhana aja. Mungkin kalau ada kurangnya saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar Codesys ini. Kita buat desain dulu. Ini kita buat yang tadi X0, X2, X1, Y0, Oke, kita buat program sederhana. Kita generate code. Nanti kita trial.
sudah, kita login lagi, download last kode ini. Kan posisinya masih stop, kita running, ini sudah running. Kalau kita mau mendownload source programnya, ini kalau ini programnya sudah terdownload ke Raspberry, cuma dia nanti tidak bisa diupload. Kalau kepingin bisa diupload, kita nanti ke sini online, klik source download to connected device. Jadi source programnya ini nanti didownloadkan ke PLC supaya nanti PLC-nya bisa kita upload. Ini sudah oke. Kita lupa untuk konfigurasi, kita logout dulu. Nah, kita ke GPIO, karena kita menggunakan GPIO. Ini yang digital input, berarti kita pakai yang X0 tadi. X0. Nah, yang ini kan yang bit 5, bit 6 tadi kan kita gunakan sebagai output, jadi jangan digunakan sebagai input. Jadi kita menggunakan GP4 sama GPIO 12. Kita ke IO mapping lagi, GPIO 12 pakai X1. Yang GPIO 5 yang bagian digital output Y0. Kita generate lagi. Nah, kita login lagi buat monitoring. Login, update to the application. Nah, nanti di sini nah, di sini kita tes lagi. X0 kita tekan. Oke. X1 kita tekan. Oke. Oke. Sekarang kita cocokkan. Nah, ini. Yang ini X0. Nah, nyala kan? Yang ini X1 buat PP off. Ini PP on, PP off. Oke. Bagaimana jika start stopnya ini menggunakan remote IO? Nah, kita akan konfigurasi lagi di sini. Ini di logout dulu. Ini masuk ke sini, misalnya ini. Nah, IO mapping caranya juga sama dengan tadi. Sini. Iya. 0 1. Kita jemput lagi. Kita login buat online check, update buat application. Oke. Sekarang kita monitoring lagi. Wait.
ini harusnya coba yang ini kita delete dulu kita generate kita login. Yep, sudah. Sudah. Tes lagi ya. Ini start stopnya menggunakan remote.io. Nih, oke. Menggunakan remote.io. Oke, sudah bisa. Jadi untuk input udah bisa digabung. Kalau output I think sama, output itu bisa. Ini kita sukses mengumpulkan remote.io nya. Ini untuk stop, start, stop, start, stop, start. Itu misal kita tes lagi untuk BL2008 ini apakah bisa IO nya bisa jadi satu. Kalau inputnya tadi nggak bisa, kita generate lagi. Kita login. Oke, kalau output bisa. Nih. Ini sudah nyala, yang ini kita matikan. Mati. Kita nyalakan lagi. Oke. Sama. Di sini statusnya pun statusnya di sini pun jelas. Di sini false itu mati, yang kalau true itu hidup. Ini true hidup ya, false mati, true hidup, false mati. Oke. Sekarang kita pegang pakai timer. Misalnya ini Y0 misalnya, itu kasih M0 aja lah, M0. Kita pakai timer standar tone. Timer 0. Oke, ini M0. Sini timingnya baca nih 500 milisecond. Tidak usah.
satu. Oke, ini kita sini. Ini berarti bila mana timer on nolnya sudah memenuhi syarat, maka dia akan mengaktifkan timer on 1. Sini juga sama, tidak usah. Kita lagi TUN 2. Oke, sini juga TUN 1 mana, Q. Klik continue. Aneh kalau ada errornya, harusnya enggak boleh ada errornya ini. TUN. Cukup address. Oke. Sip. Oke. Oke, kita tes. Oke, kita tes lagi. Nah, ini slide. On ini ke outputnya. Nanti kita outputnya ini E1, E2, E3 ya, pakai sederhana aja lah. Buat lagi. Satu dua. Tiga. Nice.
cek. Oke, kita generate. Itu apa nggak bisa gini, bisa lurus ini. Login, edit. Terus kita belum konfigurasi lagi. Wait. Kita konfigurasi ulang lagi yang GPIO-nya. Ini jadi outputnya itu GPIO 6, GPIO 22, GPIO 6 ke Y0, GPIO 22, Y2, Y3, Y. Ini Mbak, Mbak. Sini tunggalnya gak ada ras. Mos. Coba. Terus kita akan running lagi. Kita akan running lagi.
akan trial lagi. Kita akan trial lagi. Start. Kita kan tadi sudah konfigurasi timernya, jadi dia akan nyala berurutan. Jadi Y1, Y2, Y3, Y4 akan nyala berurutan. Kita tes. Oke, sudah. Jadi sesuai ini sesuai ya, udah sesuai. Sekarang kita konfigurasi yang outputnya ini si backoff. Setting lagi. Oke, kita gedor lagi. Kita launching lagi. Ya. Sekarang sudah nyala berurutan. Jadi sesuai dengan ini karena channelnya di paralel dengan ini. Oke, nanti kita untuk next time saya akan menggunakan analog input dan analog output. Jadi nanti kita akan konfigurasi untuk analog input, analog output dan beserta scalingnya nanti. Modelnya masih ada di rumah, saya lupa membawa. Nanti kita agendakan. Oke. Bye.